Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan media pembelajaran. Pada mata kuliah ini kita akan mempelajari bagaimana teknologi dan media dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelajaran, khususnya pembelajaran IPA. Saya akan mengajak Anda untuk tidak hanya memahami, tetapi juga mencoba merancang, bahkan memproduksi media pembelajaran IPA yang kreatif, kontekstual, dan berbasis TIK. Gambaran umum mata kuliah ini berdasarkan rencana pembelajaran semester. Mata kuliah ini menggunakan pendekatan project-based learning. Capaian pembelajaran yang dituju meliputi pertama, Anda nantinya akan menguasai pengertian, jenis, fungsi, dan dasar pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, Anda nantinya mampu merancang, memilih, dan memproduksi media pembelajaran IPA, baik yang berbasis lingkungan maupun yang berbasis teknologi digital. Dan yang tidak kalah penting, Anda mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengembangkan media pembelajaran yang efisien, praktis, aman, dan etis bagi peserta didik. Kegiatan perkuliahan kita selama 16 minggu ke depan akan mencakup yang pertama, kita akan berdiskusi dan mengkaji teori seperti pengertian media, klasifikasi media, hingga prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif. Selanjutnya kita akan melakukan praktik perancangan mulai dari media visual, media audiovisual, animasi berbasis PowerPoint atau Canva, hingga multimedia interaktif berbasis aplikasi Android. Selanjutnya kita akan membuat proyek untuk membuat alat peraga IPA yang memanfaatkan lingkungan sekitar secara kontekstual. Setiap tahapan akan ada evaluasi berkala meliputi tugas, UTS, proyek individu, proyek kelompok, dan UAS dalam bentuk produk media pembelajaran. Sekilas materi untuk 16 pertemuan ke depan adalah sebagai berikut. Untuk materi awal perkuliahan, kita akan membahas media dan teknologi dalam pembelajaran. Apa itu media? Bagaimana peran media dalam proses pembelajaran? Serta hubungannya dengan pendekatan yang teacher-centered atau student-centered. Kita juga akan membahas kontinuum konkret abstrak, dari pengalaman langsung yang nyata hingga representasi abstrak seperti teks yang akan membantu kita memahami perbedaan bentuk media sesuai dengan tingkat keabstrakannya. Kita juga akan mempelajari perspektif teori belajar dan implikasinya terhadap media yang kita pilih. Bagaimana behaviorisme, teori pembelajaran sosial, kognitivisme, dan konstruktivisme memberikan arah dalam pemilihan dan nantinya pengembangan media. Dan kita juga akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, mulai dari asesmen pengetahuan awal siswa, mempertimbangkan perbedaan individu, menyediakan interaksi sosial, hingga memberikan umpan balik yang konstruktif. Materi selanjutnya akan lebih aplikatif, seperti desain media pembelajaran berbasis Canva atau PowerPoint, media animasi, multimedia interaktif, hingga proyek alat peraga IPA. Demikianlah pengantar mata kuliah media pembelajaran. Harapan saya, Anda semua dapat terlibat aktif, kreatif, kolaboratif sepanjang perkuliahan ini.
Mari kita jadikan mata kuliah ini sebagai ruang eksplorasi untuk menciptakan media pembelajaran yang tidak hanya menarik, tapi juga bermakna bagi siswa. Sampai jumpa pada pertemuan kita sekarang serta pertemuan-pertemuan berikutnya, dan selamat belajar.